Halo semua, bertemu lagi bersama saya Regi Rido. Di video sebelumnya kita udah ngebahas apa yang dimaksud dengan bubble sort, bagaimana membangun algoritma bubble sort di aplikasi Flowgorithm, dan sedikit penjelasan tentang bagaimana bubble sort bekerja. Untuk di video kali ini kita akan membahas hal yang sama namun sedikit berbeda karena kita akan membahas yang namanya selection sort. Pertama-tama sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan selection sort. Seperti biasa, saya sudah mendapatkan sebuah website yang membahas materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nama websitenya sendiri adalah studentblogdinus.ace.id yang menjelaskan tentang selection sort, yaitu algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien dalam penggunaannya. Juga memiliki penulisan kode yang simple. Algoritma ini menggabungkan metode searching dan juga sorting. Dalam selection sort ada dua cara pengurutan, yaitu ascending dan juga descending. Indeks dengan nilai paling besar disimpan lalu ditukar. Sedikit info buat teman-teman, sebenarnya ada banyak metode-metode sorting, nggak cuman selection sort dan juga bubble sort. Teman-teman bisa coba searching di Google, di browser, terserah teman-teman, metode sorting dalam pemrograman. Ada banyak metode-metode sorting yang dapat kalian pelajari, nggak cuman selection sort dan juga bubble sort. Namun mungkin menurut saya kenapa saya cuma mendapatkan metode selection sort dan juga bubble sort, karena mungkin ini adalah salah satu metode yang sering dipakai di antara beberapa metode-metode yang lainnya. Sebelum kita memulai untuk membangun sebuah algoritma selection sort menggunakan file yang kemarin udah kita buat, yaitu bubble sort, akan saya sedikit modifikasi atau ubah karena pada dasarnya tidak terdapat banyak perubahan antara bubble sort dan juga selection sort. Hal yang paling mendasar yang berbeda adalah di looping yang ada di dalam ini. Pertama-tama yang berbeda adalah loopingnya. Start value-nya itu adalah i ditambah 1, kemudian end value-nya itu adalah n dengan direksi increase. Kemudian tidak menggunakan a j dikurang 1, tetapi menggunakan a yang ke i. Kemudian di bawahnya a yang ke j menyimpan a yang ke i. Sama halnya dengan yang di bawahnya, tidak menggunakan j dikurangin 1, tetapi menggunakan a yang ke i, sama dengan temporary. Di sini saya akan ubah selection sort. Kemudian kita akan coba run. Dengan menginput n sebanyak 5. Dan selection sort berhasil mengurutkan angka dari yang terbesar ke yang terkecil. Buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara mengurutkan dari yang terbesar dulu ke yang terkecil, kalian cukup mengubah di statement if-nya. Kalau untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar menggunakan lebih kecil dari, sedangkan untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil lebih besar dari. Kemudian kita coba run, teman-teman dapat melihat perbedaannya. Teman-teman bisa lihat dari yang terbesar ke yang terkecil, 97 hingga 20. Ada tambahan, gimana kalau kita ingin membuat perulangannya nggak menggunakan for? Gimana kalau kita pengen menggunakan while? Nggak ada salahnya teman-teman untuk mengubah sebuah perulangan selagi itu tidak mengubah cara kerja algoritmanya, ya seperti contohnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau atau terjadi error. Saya akan memberi contoh bagaimana cara menggunakan looping while. Kita akan mengubah semua looping di sini dari for ke while. Cara pertama, kita menulis di
ekspresi while, yaitu I kurang dari sama dengan N. Jangan lupa memberi sebuah pernyataan bahwa I sama dengan 1 agar diketahui berapa nilai dari I. Kemudian ini kita cut aja. Kemudian kita berikan sebuah counter I sama dengan I ditambah 1. Ini kita hapus. Kemudian kita ubah di sininya juga menggunakan while. Dengan statement yang sama kita beritahu I sama dengan 1. Di while-nya I kurang dari sama dengan N dikurang 1. Kemudian ini di dalam loopingnya kita while lagi. Oh ya, jangan lupa berikan counter supaya tidak terjadi error. I ditambah 1. Kemudian di while-nya J kurang dari sama dengan N. Jangan lupa untuk memberi statement yang sama untuk memberitahu berapa nilai si J-nya. J I ditambah 1. Berikan sebuah counter JJ ditambah 1. Untuk perintah yang akan dikerjakan kita dapat melakukan cut. Kita dapat menghapus yang looping for-nya. Hal yang sama kita tinggal copy paste aja dari sini ke sini. Kemudian statement kita ubah. Kita Ctrl X, kita paste. Ini dapat kita hapus. Teman-teman bisa lihat walaupun loopingnya sudah berbeda namun masih memberikan hasil yang kita mau. Yap, terjadi error karena saya lupa untuk memberikan sebuah counternya. Tidak berhenti. Jadi saya lupa I ditambah 1. Cek lagi untuk mencegah terjadinya error yang lain ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti ngebug. Sepertinya sudah tidak ada. Kita coba lagi. Iya, sudah sesuai yang kita inginkan, dari yang terbesar ke yang terkecil. Baik, untuk materi ataupun pembahasan selection sort saya rasa sudah cukup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.